Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, Bapak Ibu dengan salat itu rahmat Allah atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghamba hanya dengan menghamba nyawa kita akan mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia apalagi akhirat yang aman. Salawat serta salam pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan salam Rasulullah yang diadakan oleh umat ini. Maka seharusnya bagaimana untuk berusaha sebaik mungkin untuk pantas mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena rahimahullah adalah titik awalnya. Ini ulama memberikan istilah ini adalah isyarat titik awalnya, titik prioritas cara prioritas itu menjanjikan kita bisa memilih yang dua, yang aman itu mana yang lebih diutamakan, digunakan. Yang menang itu kan yang utama. Karena tidak salah memilih aman yang tidak diutamakan, aman ini tidak mudah dijalankan, dan bisa kurang berakibat pada kerugian ataupun bisa malah berdosa atau bisa berdosa. Secara umum bahwa ada hukum mubah, amal mubah, maka ini ketika bertemu dengan amal sunnah, maka amal mubah ini dikalahkan, dimenangkan yang sunnah. Ketika bertemu amal yang
sunnah dengan amal yang wajib, maka amal yang sunnah ini dikalahkan dulu untuk beramal yang wajib, karena dimungkinkan satu kondisi bertemu dengan beberapa amal hukum tadi. Misalkan amal jual beli, apalagi ngobrol, dan lain-lain. Maka amal sunnah dengan membaca Al-Quran, dengan sholat sunnah, maka ketika dia ingin beramal, maka dia harus mengalahkan amal untuk beramal sunnah, membaca Quran, daripada sibuk ngobrol, sibuk buka hati, sibuk shopping, jual beli dan sebagainya. Maka dia harus memilih memprioritaskan amal sunnah tadi, baca Quran, sholat sunnah, membaca buku agama dan sebagainya. Sehingga ketika dibalik dia sibuk amal tapi amal sunnahnya sedikit, maka rugi. Dia menghabiskan waktu dalam kerugian dan mendapatkan malah bisa berdosa, karena saat ini sibuknya dia beramal mudah. Terus juga ketika bertemu amal sunnah dengan amal wajib, maka harus dilakukan amal yang wajib. Misalkan ada kajian ilmu, majelis ilmu, dan saat itu dia ingin sholat sunnah, ingin membaca Al-Quran pada satu tempat, demikian kita bisa mengambil beberapa yang lain sebagainya. Waalaikumsalam.